Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Semoga pagi ini kalian bersama ayah bunda di rumah sehat dan selalu dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa, dan tentunya lebih semangat dan terus semangat untuk belajar. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2, menyayangi hewan. Anak-anak, kita harus bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa karena negara kita adalah negara yang kaya raya karena mempunyai berbagai ragam hewan dan tumbuhan. Pada pembelajaran kemarin kita telah mempelajari tentang menyayangi dan merawat tumbuhan. Nah, sekarang kita akan belajar menyayangi hewan. Anak-anak, hewan di sekitar kita banyak sekali, dan hewan itu ada yang bisa dipelihara dan ada yang tidak. Hewan yang dipelihara itu namanya hewan piaraan seperti ayam, apalagi anak-anak, burung, kelinci, dan masih banyak lagi. Coba anak-anak, siapa di antara kalian yang di rumah mempunyai hewan piaraan? Wah, tentunya banyak sekali anak-anak ya. Ada yang memelihara ayam, ada yang memelihara burung, dan macam-macam ya. Seperti teman kita Dayu memelihara kelinci. Nah, sekarang kita akan belajar pada pembelajaran 1. Coba kalian buka anak-anak ya, buku paket kalian halaman 158. Membaca teks kelinci kesayangan Dayu. Dibaca yang nyaring anak-anak ya. Oh ya anak-anak, sebelum kalian membaca ada hal-hal yang harus kalian perhatikan loh ya. Yang pertama, lafal. Yang kedua, intonasi. Yang ketiga, tanda baca. Lafal adalah pengucapan kata yang tepat. Jadi anak-anak mengucapnya vokal harus benar. Kemudian intonasi suara. Intonasi suara adalah tinggi rendahnya suara seperti ini. Apabila di akhir kalimat ada tanda titik, maka intonasi suaranya datar. Dan jika di akhir kalimat ada tanda tanya, intonasi suaranya menurun. Nah, ini kalau di akhir kalimat ada tanda seru, maka intonasi suaranya naik. Nah, kemudian yang ketiga adalah tanda baca. Anak-anak, kalau kalian membaca di dalam kalimat bertemu tanda koma, maka kalian membaca harus berhenti sebentar, kemudian dilanjutkan lagi. Dan jika kalian di akhir kalimat bertemu dengan tanda titik, maka membacanya harus berhenti. Nah, ini anak-anak yang harus kalian perhatikan ketika membaca teks bacaan. Kenapa? Karena biar orang lain bisa mendengarkan dan paham apa yang kita baca. Nah, sekarang coba kalian baca kelinci kesayangan Dayu. Sudah kalian baca? Kalau sudah dibaca, di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian baca. Di antaranya adalah apa yang dilakukan Dayu dalam merawat kelinci. Ya anak-anak ya, yang dilakukan Dayu dalam merawat kelinci adalah 1. Menyiapkan kandang yang nyaman. 2. Membersihkan kandang dengan rutin. 3. Memberi makan dan minum. 4. Membersihkan badan dan memotong kuku kelinci dengan rutin. Nah anak-anak, pertanyaan yang kedua, makanan apa yang disukai kelinci? Wortel, kangkung, dan biskuit. Anak-anak, Dayu biasanya selain memberi makan wortel, Dayu sering memberi makanan biskuit pada kelincinya. Nah, ini adalah gambar setengah biskuit
sisa dari gigitan kelinci Dayu. Setengah. Coba anak-anak ya. Setengah dalam matematika ditulis 1/2. Lah, tulisan 1/2 ini disebut bilangan pecahan. Bilangan pecahan terdiri dari pembilang dan penyebut. Misalnya 1/2. 1, bilangan 1 di atas itu menunjukkan pembilang. Sedangkan angka 2 yang di bawah itu menunjukkan penyebut. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, diingat-ingat, yang atas itu pembilang, yang bawah penyebut. Nah, ini anak-anak ya, kalau 1 utuh, biskuit 1 utuh, ini anak-anak ya, 1 biskuit dalam lambang pecahan bisa ditulis 1/1. Jadi antara penyebut dan pembilang sama angkanya, itu berarti 1 anak-anak ya. Nah, sedangkan ini 1 biskuit jika dipotong menjadi 2 sama besar seperti ini, dalam lambang pecahan biasa ditulis 1/2 atau dibaca 1/2. Selanjutnya ini ya anak-anak ya, jika 1 biskuit dipotong menjadi 3 bagian sama besar, dalam lambang pecahan biasa ditulis 1/3 atau dibaca 1/3. Sedangkan yang ini, 1 biskuit jika dipotong menjadi 4 bagian sama besar, nah, dalam lambang pecahan biasa ditulis 1/4. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan soal berikut. Dayu memotong biskuit menjadi 2 bagian sama besar. Ini ada yang warna dan ada yang tidak. 1 bagian yang berwarna dinyatakan dalam lambang pecahan biasa setengah atau 1/2. Jadi 1/2 adalah 1 bagian dari 2 bagian yang sama besar. Nah, ini anak-anak ya, coba kalian perhatikan. 1/3 nih, yaitu 1 bagian dari titik-titik bagian yang sama. Ayo, berapa anak-anak? Iya, 3. Jadi 1/3 yaitu 1 bagian dari 3 bagian yang sama. Nah, sekarang yang ini anak-anak ya, 1/4 atau ditulis 1/4, yaitu 1 bagian dari titik-titik bagian yang sama. Ayo, berapa anak-anak? 4 bagian yang sama. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kalian menulis pecahan biasa pada gambar berikut. Anak-anak, ini ada gambar yang sudah dibagi menjadi persegi panjang. Kita hitung ya jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 bagian persegi panjang. Anak-anak yang sudah kita bagi sama panjang, sama besarnya juga sama, menjadi 5 bagian. Sekarang coba kita warnai warna merah. Nah, kita warnai warna merah 2 kotak atau 2 bagian. Sekarang coba bagian yang berwarna merah ada berapa anak-anak? Ada 2. Nah, bagian keseluruhannya tadi ada berapa anak-anak ya? Keseluruhan kotak tadi ada berapa? Ada 5. Jadi bagian yang berwarna merah adalah 2/5. Sekarang bagian yang berwarna putih ada berapa? 3. Iya, betul sekali. Coba untuk bagian kotak keseluruhannya ada berapa? 5. Jadi bagian yang berwarna putih adalah 3/5.
Nah, anak-anak gampang kan anak-anak ya? Coba sekarang berikutnya. Ini kotak kita hitung ada berapa? Ada 6 kotak. Nah, sekarang kita warnai kotak dengan warna biru. Sekarang kita hitung bagian yang warna biru ada berapa? Iya, betul sekali. Ada 4/6. Sedangkan yang berwarna putih adalah 2/6. Nah, anak-anak gampang kan untuk belajar matematika? Selanjutnya anak-anak, kita akan belajar karya seni. Coba anak-anak, makanan kelinci yang paling disukai itu apa anak-anak ya? Wortel. Nah, wortel itu juga sangat baik untuk kesehatan tubuh kita, juga untuk mata kita loh anak-anak. Nah, sekarang kita akan belajar mewarnai wortel dengan teknik memotong dan menempel kertas. Nah, karya seperti ini biasanya disebut dengan mozaik atau kolase. Anak-anak ya. Dan teknik potong itu ada 2, yaitu menggunting dan merobek. Nah, ini anak-anak ya. Sekarang kita lihat bahan dan alat yang kita pakai untuk membuat kolase mewarnai wortel. Ini bahan-bahannya. Dan sekarang coba kalian perhatikan video berikut ini. Nah, bahannya adalah kertas sketsa, kemudian kertas warna, lem, kemudian gunting. Nah, ini terus kita potong memanjang anak-anak ya, biar kita gampang nanti untuk motong kecil-kecilnya. Ini kita potong kecil-kecil. Ya, hasil potongan seperti ini anak-anak ya. Kemudian kita kasih lem untuk merekatkan kertas yang kita potong kecil-kecil tadi. Nah, anak-anak, kita menempelnya, kita pakai tusuk gigi anak-anak ya, biar menempelnya rapi dan tidak mengenai tangan kita. Ini kita tempel terus sampai penuh. Lah anak-anak, hasilnya seperti ini anak-anak. Nah, anak-anak gampang kan membuat kolase. Nanti bisa kalian lakukan di rumah bersama teman atau saudara kalian ya. Anak-anak, kita lanjutkan pada pembelajaran 2. Nah, ini cara merawat kelinci. Anak-anak masih ingat enggak? Pada pembelajaran 1 tadi kita belajar dengan teman kita Dayu cara melawat kelinci. Ya, biar nggak lupa, 1 yang harus kalian perhatikan adalah memilih kelinci yang sudah berumur 2 bulan. Kemudian menyiapkan kandang. Yang ketiga, bahan kandang sebaiknya terbuat dari kayu. Dan kandang diberi alas jerami agar mudah dibersihkan. Yang kelima, kandang dibersihkan 2 kali sehari. Nah, jaga kandang agar tetap lembab. Yang ketujuh, beri makan dan minum secara rutin. Nomor 8, mandikan kelinci jika kotor dan menggunakan air hangat. Nah, anak-anak, jika kelinci kalian kotor, memandikannya dengan air hangat lah anak-anak ya. Nah, ini adalah cara melawat kelinci. Sekarang coba di antara kalian, adakah yang tahu cara merawat hewan lain selain kelinci? Dengan cara apa ya? Nah, dengan cara mencari informasi. Nah, mencari informasi ini adalah dengan wawancara.
kalian mewawancarai orang yang mempunyai hewan piaraan. Nah, apa toh wawancara itu? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab dengan orang lain untuk memperoleh informasi. Nah, ini loh anak-anak, kegiatan wawancara dengan orang lain, tanya jawab dengan orang lain. Nah, sebelum wawancara, agar kita enak tanya jawab dengan orang ahli yang mempunyai hewan piaraan, apa yang harus kita persiapkan? Membuat daftar pertanyaan. Nah, ini anak-anak ya, kalau kita sudah membuat daftar pertanyaan, maka kita akan enak mewawancarai orang yang mempunyai peternak atau orang yang mempunyai hewan piaraan di sekitar kalian. Anak-anak, keluarga Dayu berbagi tugas dalam merawat hewan piaraan. Mudah-mudahan kalian bersama keluarga juga mempunyai tugas seperti keluarga Dayu. Nah, ini kalau Ibu Dayu membeli makanan kelinci, sedangkan Dayu menyiapkan makanan dan minuman untuk kelinci. Ayah dan Dayu membersihkan kandang. Jadi anak-anak keluarga Dayu mempunyai tugas dan peran masing-masing. Nah, anak-anak, jika anggota keluarga mempunyai peran dan tugasnya dengan baik, maka kerukunan dan persatuan akan terjalin. Pekerjaan berat menjadi ringan dan pekerjaan pun cepat selesai. Anak-anak, ini adalah salah satu manfaat dari bekerja sama atau bekerja bersama-sama. Nah, anak-anak, tulis dan ceritakan pembagian tugas di keluarga kalian masing-masing ya. Nanti bisa ditulis di buku tulis kalian masing-masing. Anak-anak, Dayu dan kelincinya sering bermain gerakan mendorong dan menarik. Tentunya gerakan ini sangat menyenangkan sekali. Nah, ini bisa nanti kalian contoh gerakan Dayu dan kelincinya ya, seperti ini. Gerakan mendorong dan menarik itu adalah termasuk gerakan non lokomotor. Nah, gerakan ini untuk melatih kekuatan bahu dan dada. Ini gerakannya seperti ini anak-anaknya, seperti gambar ini. Nah, bisa kalian lakukan nanti dengan teman-teman kalian atau saudara kalian. Nah, untuk melakukan gerakan mendorong dan menarik itu ada tahapan gerakannya. Nah, gerakan pertama seperti ini. 1, kalian harus memilih pasangan yang seimbang. Kalau pasangan yang tidak seimbang, nanti bisa jatuh anak-anak ya. Kemudian yang kedua, kalian berdiri berhadap-hadapan, tangan berpegangan. Yang 3, beri tanda posisi masing-masing. Nah, baru kita mulai kegiatan pertama. Kamu lakukan kegiatan mendorong dengan temanmu, dan temanmu menahan dengan cara mendorong balik agar tidak bergeser posisinya. Yang kelima, lakukan sekuat tenaga agar temanmu dapat bergeser posisinya. Seperti ini anak-anak ya. Nah, oke, yang kedua sekarang untuk kegiatan kedua yang kamu lakukan adalah menarik tangan temanmu sementara temanmu menahan dengan cara menarik balik agar tidak bergeser posisinya. Lakukan secara bergantian dan semakin kuat bertahan artinya semakin kuat dan dialah pemenangnya. Ini anak-anak ya. Nah, anak-anak, ternyata kegiatan menarik dan mendorong menyenangkan bukan? Nah, ini bisa kalian lakukan nanti anak-anak ya bersama teman-teman kalian. Tentunya seru sekali. Nah, anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.